Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua eh, pemirsa dan saya ucapkan selamat merayakan Hari Hepatitis Dunia yang ke-11 pada hari ini dan yang saya hormati Bapak Dirjen, Ibu Direktur, narasumber dan semua peserta, kepala dinas, profesi-profesi maupun siapa saja yang hadir dan mengikuti tayangan-tayangan hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang tantangan dan realita program hepatitis di tengah pandemi COVID-19. Sebagian sudah disampaikan oleh Ibu Direktur tadi. Ya, saya ingin mengulangi dan menekankan beberapa hal dan juga akan menyampaikan sebuah visi bahwa kita perlu bersikap positif dalam menghadapi COVID-19 ini. Hepatitis adalah suatu masalah kesehatan yang tadi sudah kita ketahui. Ada 5 jenis virus hepatitis, yaitu A, B, C, dan E, yang merupakan penyebab hepatitis yang merupakan masalah kesehatan dunia. Kita lihat ada hepatitis A, B, C, dan D, dan E. Dan saya ingin ulangi bahwa hepatitis D ini adalah suatu virus yang bisa hidup hanya seseorang kalau menderita atau mengidap hepatitis B. Karena tanpa adanya hepatitis B, maka hepatitis D tidak bisa hidup. Sampai saat ini belum ada laporan dari Indonesia. Dua di antara kelima virus ini merupakan penyebab utama penyakit hati kronis. Kalau yang lain, A dan E, bisa sembuh spontan, seperti tadi dijelaskan. Tetapi yang disebabkan karena virus hepatitis B dan C ini bisa menyebabkan kronisitas dengan kematian setiap tahun 887.000 di dunia karena hepatitis B dan 399.000 karena hepatitis C. Ini adalah suatu rangkuman yang baru diluncurkan minggu lalu oleh WHO. Tentang hepatitis B. Hepatitis B ini bisa berupa penyakit akut yang bisa mengalami resolusi atau kesembuhan atau dia berkembang menjadi karier kronis. Pada penderita hepatitis kronis, dia bisa stabil bertahun-tahun, kelihatannya tidak apa-apa, ya, tanpa terjadi keparahan, namun dia bisa berkembang lebih lanjut menjadi sirosis. Nah, kalau sudah sirosis, kondisi liver sudah berkurang, namun ini masih bisa terkompensasi. Orang bisa bekerja tanpa kelihatan bahwa dia sakit, padahal dia livernya, hatinya sudah mengkerut. Dan selanjutnya dia bisa mengalami dekompensasi dan kematian. Dan selanjutnya dia bisa berkembang menjadi kanker hati. Dan diakhiri dengan kematian. Perlu kami tekankan di sini bahwa untuk hepatitis B tidak perlu lewat sirosis, tidak perlu selalu lewat sirosis, karena sifat dari virus ini dia yang menyatu dengan DNA di dalam tubuh kita, DNA hati, dia bisa langsung loncat menjadi kanker hati. Nah, inilah manifestasi dari penyakit hepatitis B yang banyak terdapat di masyarakat kita juga. Nah, ini adalah situasi dunia. Bagaimanakah tentang hepatitis B? Tadi sudah disampaikan bahwa sekitar 50 juta kasus baru terjadi setiap tahun. Dengan 4,7% infeksi baru pada anak berusia di bawah 5 tahun setiap tahunnya. Nah, ini yang menyebabkan suatu perhatian bahwa kita harus mencegah penularan pada masa kecil ini karena infeksi yang terjadi pada usia dini, khususnya lahir, ini akan terbawa terus seumur hidupnya dan dia akan infeksi. Sedangkan status hepatitis C di sini di dunia ada 1,75 kasus baru setiap tahunnya dengan prevalensi 71 orang menderita hepatitis C kronis. Nah, kita lihat keadaan ini dan bagaimanakah yang ada sebetulnya di dunia. Ada 4 penyakit utama
yang sudah diakui sebagai masalah dunia, yaitu malaria, tuberkulosa, HIV, dan hepatitis B. Hepatitis virus. Dari 4 kawasan, beberapa kawasan di dunia ini, kita lihat kita tinggal di wilayah Asia Pasifik di sini. Ternyata angka kematian yang disebabkan oleh hepatitis virus paling tinggi, lebih dari tuberkulosa, lebih dari malaria dan HIV. Berbeda pada daerah yang Afrika. Indonesia adalah negara di kawasan Asia Pasifik. Jadi ini merupakan problem yang cukup besar kita hadapi bersama di negara-negara di kawasan ini. Berdasarkan riset kesehatan dasar data nasional yang kita miliki, maka distribusi dari hepatitis B, yaitu HBsAg, cukup tinggi. Kita tidak lihat pola umur di sini, namun rata-rata adalah 7,1%, yang berarti sekitar 18 juta orang pada saat studi ini dilakukan itu mengidap hepatitis B yang ditandai dengan HBsAg positif. Nah, selanjutnya bagaimana dengan petanda yang lain, yaitu anti-HBC. Anti-HBC adalah suatu petanda bahwa seseorang pernah terkena infeksi. Dia bisa sembuh atau bisa terus berkembang. Kalau kita lihat bagaimanakah prevalensi atau insiden anti-HBC ini di tiap kelompok umur, kita lihat bahwa pada umur 1-4 pun sudah ada. Nah, kemudian pada umur selanjutnya 5-9 dan dengan interval 5 tahun meningkat terus sehingga di atas 60%, lebih dari separuh sudah memiliki anti-HBC positif. Artinya apa? Sudah terpapar. Artinya apa? Grafik ini menggambarkan adanya infeksi horizontal saling menular semasa hidup dari orang-orang yang menderita ini. Sehingga kalau kita hitung kira-kira 31,9% atau hampir sepertiga dari subjek yang diteliti pernah terpapar oleh infeksi ini. Ini suatu perhatian bahwa kita harus menangani masalah ini. Nah, selanjutnya bagaimanakah tentang hepatitis C? Hepatitis C saat ini secara serologi dideteksi dengan anti-HCV. Tidak ada pola khusus di sini, tetapi kita lihat bahwa pada usia 1-4 pun sudah ada, dan dia meningkat pada usia yang lebih tua dan lebih dari 2% terdapat pada usia di atas 60 tahun. Angka nasionalnya adalah 1%. Dengan perbandingan pria sekitar 1,1%, lebih sedikit, lebih tinggi. Nah, prevalensi hepatitis berdasarkan diagnosis dokter yang berdasarkan kuesioner yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2018, ini kita lihat bahwa di berbagai provinsi ini ada angka positifnya. Hadirin yang saya hormati, bukan berarti angka pada 2018 itu lebih tinggi, karena yang biru ini menggambarkan 2013, tetapi ini menggambarkan jumlah yang berhasil diinterview yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ada hepatitis. Hepatitis yang mana? Ya, hepatitis semua ya, hepatitis virus A, B, C, dan E. Nah, sekarang apa yang dilakukan dan apa yang telah dicapai dalam upaya mengatasi mengatasi masalah hepatitis ini? Yaitu adalah Hari Hepatitis Sedunia yang dijadikan tonggak sejarah. Saya ingin mengingatkan kepada semua dan pada jajaran kesehatan pada tanggal 21 Januari 2020. Pada waktu itu Indonesia berkesempatan menjadi anggota eksekutif board dari WHO, Dewan Kesehatan Dunia, sehingga mempunyai kesempatan untuk mengajukan resolusi
Dan inilah sebagian bunyi dari resolusinya yang dibacakan oleh Ibu Menteri almarhum Ibu Dr. Endang Setianingsih, bahwa dikatakan bahwa dengan mencatat pentingnya isu ini, Indonesia bersama dengan Brasil dan juga Kolombia, pada waktu itu Kolombia datang lebih awal, lebih lambat karena masalah perjalanan, bermaksud untuk menjadi co-sponsor untuk draft resolusi hepatitis virus. Nah, kenapa? Karena kita negara, ketiga negara ini sadar bahwa ini adalah masalah dunia yang perlu dibahas bersama pada sidang WHA beberapa bulan kemudian. Dan di sini juga delegasi Indonesia, sebetulnya yang mengusulkan 28 itu adalah Indonesia, juga mengusulkan kepada Executive Board untuk menyatakan 28 Juli sebagai hari lahir dari Profesor Bloomberg yang mendapatkan hepatitis B, menemukan hepatitis B sebagai hari hepatitis sedunia, untuk setiap tahun mengulangi atau menciptakan kesadaran atau pengertian tentang masalah kesehatan, sehingga peperangan ataupun usaha untuk melawan hepatitis dapat tetap dilanjutkan setiap tahun. Dan akhirnya pada tanggal 21, sebetulnya 20 ya, 20 Mei 2010, maka di sini Ibu Menteri Kesehatan membacakan sebuah statement yang dihadiri oleh assembly dari 180 negara lebih bersama-sama dengan Brasil, Kolombia, dan Indonesia. Dan ketiga negara ini menyerukan Comprehensive Hepatitis Prevention and Control dan juga menetapkan Hari Hepatitis Sedunia pada tanggal 28 Juli dan meminta semua anggota untuk mengambil aksi, dan juga sekretariat dari WHO dan juga minta kepada WHA Assembly untuk mengesahkan resolusi ini. Inilah sejarah dimulainya perperangan dunia global melawan hepatitis virus. Dan selanjutnya ini yang terjadi, setiap tahun ada perkembangan, yaitu program hepatitis segera disusul, muncullah global framework, kemudian reorganisasi di mana di WHO ada di bawah direktur, ada departemen masing-masing, dan kemudian menciptakan satu global effort. Dan hadirin yang saya hormati, dicatat PBB pada tahun 2015 itu menjadikan hepatitis ini sebagai salah satu target juga. Jadi ini adalah bukan saja di tingkat WHO, tetapi PBB seluruh negara, dan negara kita juga akan diamati dan dinilai. Dan selanjutnya ini muncullah peristiwa bersejarah juga, yaitu WHO membuat target bersama setelah berkonsultasi dengan PBB untuk mengeliminasi hepatitis virus ini tahun 2030, yang kemudian disusul oleh regional masing-masing di Searo, di daerah Eropa, kemudian di Amerika, dan lain-lain, dan kemudian country action, dan lain-lain, dan sampailah kita hari ini pada tanggal 28 Juli 2020. Nah, perjalanan kita masih panjang karena target adalah di tahun 2030, masih 10 tahun. Dengan demikian, sejak tahun 2010 sampai tahun 2030, hari ini adalah titik tengahnya. Titik tengah dengan beban yang masih harus kita pikul, dengan masalah yang harus kita hadapi dan tangani, lebih-lebih dengan situasi pandemi COVID di seluruh dunia ini. Nah, inilah yang di agenda dari PBB. Suatu hal yang jarang sekali penyakit bisa dibahas oleh PBB dengan target yang ketiga, disinilah masuk agenda dari hepatitis virus untuk diperangi bersama-sama. Nah, kemudian inilah yang dilakukan di Indonesia.
tidak lama setelah PBB mengumumkan, maka Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan instruksi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur dengan 7 upaya, yaitu promosi, proteksi khusus, imunisasi, surveillance karena perlu data, kemudian atasi faktor risiko, deteksi dini karena dini lebih baik daripada terlambat, dan selanjutnya penata laksanaan kasus. Dan selanjutnya adalah langkah kedua yang sudah ditetapkan tadi, yaitu eliminasi immunodeficiency virus, sifilis, dan hepatitis B. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, negara kita ini adalah satu dari sedikit sekali negara yang pemerintahnya mempunyai peraturan seperti ini. Karena kita sadar bahwa bayi yang dilahirkan itu harus sehat. Demikian. Nah, ini adalah global targetnya. Kalau kita lihat berdasarkan kondisi tahun 2015 dan kondisi tahun 2020, target di dunia seperti ini, dan target 2030 adalah seperti ini, ya, dan diagnosis dan treatment dapat diberikan. Saya kira ini nanti slide ini dapat diminta pada panitia atau Bapak Ibu bisa download ya, bagaimana target-target yang ditetapkan di dunia dan diinginkan seperti ini. Nah, bagaimana pencapaian Indonesia? Untuk vaksin cukup baik, artinya pada penilaian sekitar ini angka tahun 2019 lebih dari 90%. Tetapi mother to child transmission masih 32% di sini yang dihitung dari yang mendapatkan vaksinasi dari bayi baru lahir. Kemudian blood safety, syukur alhamdulillah kita ucapkan berkat peran dari PMI dan semua 100% sudah di screen. Kemudian bagaimanakah injeksi penggunaan jarum suntik yang berulang, harm reduction, semua ada, tetapi tidak ada program khusus. Ini dilakukan dengan partisipasi masyarakat dan bidang-bidang yang terkait. Dan diagnosis maupun pengobatan untuk hepatitis B dan C belum ada sistem yang monitor, namun ini sudah dilakukan dengan pembagian DAA. Mudah-mudahan kita bisa setelah ini, nanti setelah bulan Agustus kita bisa mempunyai catatan yang rapi dan akurat. Nah, ini belum disampaikan oleh Ibu Direktur, saya minta izin untuk menyampaikan satu apresiasi negara Indonesia bisa memeriksa sekitar 2.576 ibu hamil dari 34 provinsi. Luar biasa ini. Dan kita lihat angka HbS aktif positif adalah 1,8%. Apa artinya? Kalau sekitar angka kelahirannya 5 juta per tahun, sekarang lebih dengan HbS aktif 1,87, maka sekitar 46.000, hampir 47.000 ibu hamil berpotensi menularkan virus hepatitis B ini pada bayi yang dilahirkan. Dan sekitar 28.000 bayi akan mengidap hepatitis B ini dengan risiko menjadi kronis dan selama hidupnya infeksius. Dan apa artinya juga akan endemisitas ini akan tetap begitu saja, tidak hilang. Nah, sekarang bagaimana pandemi COVID dan dampaknya? Ini adalah gambaran negara bahwa semua negara juga bereaksi terhadap COVID-19 ini. Pada bulan April yang berwarna gelap ini mereka melakukan lockdown, penutupan sekolah dan sebagainya, travel ban dan sebagainya. Indonesia juga masih hitam di sini. Tetapi 8 Juli sudah mulai dilonggarkan dan Indonesia sudah sebagian menjadi putih. Nah, ini new normal. Tetapi apakah kita bisa bebas sebebas-bebasnya? Tidak. Karena apa? Kita tetap harus berhati-hati. Dan saya lihat apa yang terjadi disruption di dunia. Ini lihat ya dari servis program hepatitis di Argentina, Thailand, dan Rusia, semuanya ini menurun, mengalami gangguan ya. Kita lihat di sini semuanya termasuk West Eropa juga ya. Kemudian apa yang terjadi terhadap servis lain? Di sini penyakit-penyakit besar lainnya, HIV, viral load dan lain-lain ya.
Di sini kelihatan semua testing juga turun dan penyakit-penyakit lain juga turun. Treatment terhadap hepatitis C juga turun. Nah, apa yang terjadi sebetulnya untuk program kesehatan khususnya hepatitis? Secara praktis, kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan tertunda. Ini pasien ya, sehingga kontinuitas pengobatan tertunda. Nanti Dr. Irsan menyampaikan. Pelayanan kesehatan terganggu karena pembatasan jam kerja. Ini di puskesmas misalnya ya. Kemudian juga masalah alat pelindung diri yang mungkin terlambat atau tidak memadai. Dan sebagian perawatan ruangannya dan tenaga medis dialihfungsikan untuk perawatan penderita COVID. Dan pelaksanaan program di lapangan juga terganggu karena mobilitas tenaga kerja berkurang dan jumlahnya juga ketersediaan logistik mungkin terlambat atau mungkin kurang. Nah, sekarang hari hepatitis sedunia ini marilah kita jadikan momentum perubahan strategi. Kita tidak boleh menyerah kalah dan justru COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa kita akan adalah tiap-tiap masalah, tiap-tiap langkah ataupun infrastruktur sistem kita masih harus dibenahi. Saya ingin menyampaikan ada suatu hal yang khas untuk hepatitis. Ada yang disebut populasi khusus, bahwa angka yang tadi saya sampaikan itu tidak merata sebetulnya. Karena ada populasi yang punya risiko tinggi dan prevalensi tinggi. Misalnya adalah yang koinfeksi dengan virus lain, baik dengan hepatitis B, C, dan HIV atau TB, penderita hati lanjut, penyakit hati lanjut dan sirosis, ibu hamil, bayi manula, hati-hati, anak dan dewasa yang belum divaksinasi, populasi panti, anak-anak sekolah, ini sebetulnya bisa, petugas kesehatan, kemudian penasun, pemakai suntikan itu, penderita hemodialisis dan cangkok hati, narapidana, dan lain-lain, termasuk juga hal-hal yang berisiko. Nah, ada sebuah filosofi yang dulu dikemukakan oleh Bapak Jokowi, Presiden, bahwa kita harus bersatu, kalau lidi itu digabung kita sulit mematahkan. Tapi untuk hepatitis justru sebaliknya, patahkan lidi ini satu persatu. Inilah inti dari mikroeliminasi. Karena apa? Ya, karena dengan kalau kita menghadapi bersama cukup berat. Apa bedanya? Makroeliminasi yaitu mematahkan lidi yang digabung tersebut sulit ya, karena makroeliminasi dengan target nasional saja itu cukup berat karena pelaksanaannya ya, terutama karena skala, besaran masalah, kompleksitas, biayanya juga besar. Nah, dengan mikroeliminasi kita memecah target nasional menjadi target yang lebih kecil-kecil sesuai dengan segmen populasi berisiko yang masing-masing mempunyai ciri khas. Intervensi bisa dilakukan lebih cepat, obat dan pencegahan. Targetnya lebih realistis, lebih mudah melakukan monitoring dan evaluasi karena kelompoknya tertentu. Kemudian waktunya lebih singkat dan dapat diciptakan strategi sesuai ciri khas populasinya. Misalnya kalau orang narapidana bagaimana, ya, kalau penasun bagaimana, itu sesama kelompok bisa dimanfaatkan. Dan estimasi biaya mudah dilakukan daripada kita kalau menggarap secara serempak nasional. Ini strategi yang kami usulkan dari komite ahli dan tentunya juga kepada semua di tingkat di berbagai tingkat administratif di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi kita taruh masyarakat ini sebagai subjek. Jadi people-centered health system. Apa artinya ini? Yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek kesehatan. Masyarakat ditempatkan untuk berperan di dalam program kesehatan dalam kelompok yang sesuai. Misalnya, pasien yang sudah sembuh dari hepatitis C atau penasun mungkin, atau mungkin kelompok-kelompok anak sekolah atau kelompok profesi. Ini lebih mudah. Kalau ada anggota-anggota masyarakat yang berasal dari tempat itu, kita bisa
mengikut sertakan untuk juga sebagai provider. Kita tidak cukup kalau hanya mengerjakan ini sendiri. Dan kita lihat ini adalah satu bottom up di samping program yang top down dari atas ke bawah. Dan libatkan juga dalam perencanaan dan operasional, dilengkapi dengan sarana dari program yang bersangkutan. Dan ikutilah tata cara new normal. Saya kira ini bisa semua. Nah, dan saya garis bawahi bahwa sebetulnya people-centered health system ini sudah merupakan satu kesepakatan bersama di Tokyo pada Universal Health Coverage Conference Desember 2017 dan sudah mendapatkan tempat dalam di Indonesia yang tadi disebut oleh Bapak Dirjen dalam bentuk gerakan masyarakat hidup sehat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017. Germas adalah tindakan sistematis dan rencana bersama dilakukan oleh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kami serukan dari Komite Ahli Hepatitis bahwa pada hari hepatitis sedunia ini Germas perlu diintensifkan di semua tingkat administrasi kesehatan. Sehingga bapak-bapak kepala-kepala dinas di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten maupun di puskesmas punya bala tentara yang bukan hanya dari tenaga kesehatan tetapi partisipasi masyarakat. Dan inilah yang dapat kami sampaikan sebuah skema yang berwarna hitam ini adalah program. Kita tetap menjalankan program, tetapi perlu peran serta masyarakat. Di sini ada satu persatuan, sebuah program dijalankan bersama-sama oleh pusat, pemerintah maupun oleh masyarakat. Dan dengan cara apa? Kita tetap melakukan makroeliminasi dengan target-target nasional, namun ada pendekatan khusus secara mikroeliminasi. Jadi inilah kita dalam menghadapi COVID-19 dan new normal, jangan bukan kita lalu porak-poranda, namun dengan cara ini efisiensi kita bisa lakukan karena kita tetap bisa melakukan tata hidup sehat dengan tim multidisiplin dan melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan dalam new normal ini. Saya sedikit menyinggung ada beberapa hal, ada 11 yaitu memang ini lebih berjarak, lebih bersih, lebih sedikit pertemuan di atas 10 orang dalam satu ruangan dapat diminimalkan dengan belajar dengan shift, bekerja dengan shift, dan lebih diutamakan pekerjaan di luar dan perlu yaitu outdoor, semi outdoor, dan pertemuan fisik dibatasi sedapat mungkin tidak terlalu lama. Dan ini ada matriks risiko transmisi yang sudah saudara-saudara bisa lihat. Ada 3 kondisi, yang hijau skornya 3, 2, dan 1. Nah, kita lihat dengan usia harus perhatikan, kelompok rentan, jejaring, dan sebagainya. Nah, ini adalah pola-pola yang bisa dipakai sambil kita memperbaiki strategi, mengkaji strategi yang kita laksanakan. Saya kira kita sudah sampai dalam kesimpulan bahwa hepatitis virus adalah masalah kesehatan yang besar. Indonesia telah aktif memerangi hepatitis dan sebagai pelopor menempatkan hepatitis sebagai prioritas kesehatan. Pandemi COVID telah menunjukkan bahwa ada masalah yang harus dibenahi dalam program kesehatan dan meningkatkan ketahanan masyarakat di sektor kesehatan, khususnya hepatitis. Dan perlu diterapkan 2 strategi, yaitu pendekatan mikroeliminasi hepatitis dan intensifikasi peran serta masyarakat. Terima kasih, selamat Hari Hepatitis Sedunia, dan tetaplah kita kuat walaupun dalam situasi COVID untuk menuju generasi yang bebas hepatitis virus. Terima kasih.